Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Iya bosku, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua para bosku dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Dan tentunya segala angan impian para bosku semua kiranya segera tercapai bosku, amin ya. Hari ini keadaan saya sudah mulai fit bosku daripada sebelum-sebelumnya, setelah insiden saya itu terkena duri sawit dan tertimpa buah kelapa sawit di bagian kaki sebelah kanan saya bosku. Jadi setelah beberapa hari saya dari klinik dan perawatan, ini saya sudah mulai fit. Terlihat mungkin dari wajah saya yang mulai berseri ya. Jadi kehandsoman saya sekarang sudah mulai terlihat kembali. Saya sangat senang bosku atas banyak respon positif yang bosku semua sampaikan. Berkat doa-doa para bosku semua juga, saya sudah semakin baik sampai dengan hari ini bosku. Ada banyak saran, kritik, masukan, rujukan. Pokoknya ada banyak hal yang para bosku sampaikan ketika saya sakit ya, dan saya sangat senang. Saya bahagia juga ya bosku. Dan mungkin juga itu adalah hal yang membuat saya semakin semangat ya. Semakin ingin cepat-cepat sembuh bosku. Aduh, inilah. Melihat lalat ini, pasti ada bosku yang berpikir bahwa saya belum mandi. Lalat. Semakin ingin cepat-cepat sembuh bosku. Dan hari ini setelah pengobatan terakhir itu adalah pemulihan ya. Setelah dicek durinya itu tidak ada tertinggal di dalam kaki saya itu, maka dari itu tinggal pengobatan pemulihan aja bosku. Dan yang terakhir saya tetap makan obat dan memberikan obat sapu dan juga mengompres dengan air es ya. Jadi yang terakhir itu dikompres dengan air es. Beberapa awal-awal pertama itu waktu dikompres nggak terasa dingin bosku. Mungkin itulah tandanya kaki kita lagi cedera ya bosku. Jadi sewaktu kita memasukkan kaki ke air es yang betul-betul dingin itu nggak terasa apa-apa bosku. Beda halnya dengan kaki yang nggak mengalami cedera ya. Ketika kita masukkan kaki kita ke dalam air es tersebut, terasa sekali dinginnya bosku. Jadi setelah 4-5 kali pengobatan itu, 4-5 kali perendaman ya, dan hari ini juga adalah mungkin hari terakhir saya sudah lakukan ya, dan hasilnya bosku sekarang sudah semakin membaik ya. Dan saya juga jalan itu tidak pakai tongkat lagi, dan tumpuan kaki saya itu sudah semakin kuat lagi. Mungkin besok sudah kita bisa kembali ke studio terbuka bosku. Terima kasih atas doa dan dukungan para bosku semua yang selalu setia dan mendukung channel ini, dan membuat saya semakin hari semakin baik. Dan sampai saat ini juga saya sudah sembuh. Itu tentunya atas doa dan dukungan para bosku semua yang tak henti-hentinya mendukung saya di channel ini. Dan terima kasih banyak bosku. Sekarang kita sudah sampai 2000 subscriber lebih bosku. Saya sadar itu bukanlah pencapaian yang biasa ya. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi saya sadar juga itu semua bukan atas kepintaran saya, kepandaian saya, bukan atas itu semua bosku. Hal itu semua saya sadari itu atas bantuan, dukungan, dan support dari para bosku semua. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak bosku. Tanpa kalian semua saya tidak akan menggapai apapun bosku. Terima kasih banyak sudah membantu saya tetap berdiri, berkarya di dunia digital YouTube bosku. Jadi saya mau bercerita ya, ini juga sebuah masukan ya dari sebuah komentar yang mau saya bahas mengenai kepergian saya dari Indonesia ke Malaysia itu bosku. Saya itu seorang diri ya. Meskipun kami berangkat itu ada beberapa orang, tapi dalam pengurusannya saya itu sendiri bosku. Jadi ada juga memang dari daerah saya yang mau ikut bosku, ikut dengan saya bekerja. Tapi saya nggak izinkan bosku. Bukan karena saya itu jahat bosku, tapi belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu ya. Terkadang orang-orang yang kita bawa itu bekerja bersama kita bosku, itu kadang-kadang bisa membuat kita semakin semangat, bisa membuat kita semakin berjaya.
bisa membuat kita semakin baik lagi dalam bekerja. Tapi bosku, kebanyakan orang-orang terdekat kita ya, orang-orang terdekat itu saya maksudkan itu seperti saudara, tetangga, atau kerabat dekat, keluarga dekat. Saya sarankan kalau mau bekerja jauh atau merantau bosku, janganlah dibawa ya. Karena itu bisa menjadi batu sandungan untuk para bosku semua terus bisa bekerja. Untuk para bosku semua, untuk mewujudkan mimpi para bosku semua ya bosku. Bisa saja dengan ikutnya saudara, keluarga, teman dekat. Bisa saja mereka bisa menjadi batu sandungan atau tembok penghalang ya, atas terwujudnya mimpi-mimpi para bosku semua. Kenapa? Ya, saya akan menjelaskan ya menurut versi saya ini. Kenapa ya? Tidak semua orang mempunyai mental yang siap ketika berangkat ke perantauan bosku. Atau tidak semua orang Indonesia itu siap untuk merantau ke Malaysia. Kebanyakan mereka yang berambisi berangkat ke Malaysia itu adalah mereka yang tergiur dengan gaji yang besar ya bosku. Mereka tidak berpikir ya gaji besar itu seimbang dengan apa yang kita lakukan bosku. Gaji besar itu seimbang dengan pengorbanan kita. Gaji besar itu seimbang dengan perjuangan kita. Gaji besar itu seimbang dengan keringat yang kita curahkan ya bos. Dengan keringat yang kita teteskan ya bosku. Jadi kebanyakan mereka hanya melihat gaji besar, tapi mereka tidak melihat sistem kerja, bagaimana capeknya. Jadi kadang-kadang mereka nggak siap. Jadi kalau mereka itu ikut bersama dengan kita dan kita bekerja di tempat yang sama, dan mereka itu secara mental tidak siap. Jadi sehari-hari kita itu mendengar sesuatu yang nggak enak ya bosku. Jadi kita bisa aja mendengar mereka pengen pulang. Jadi satu saat juga kita bisa mendengar ya mereka pengen menyerah, pengen lari, pengen resign. Jadi hal itu membuat kita malas bekerja ya. Jadi seperti nggak fokus sih kalau saya bisa jelaskan seperti itu. Jadi saran saya, janganlah bawa kerabat, keluarga, tetangga, atau kawan dekat bosku. Karena mereka itu bisa membuat para bosku semua lemah ya. Memang ada juga kasus ya, ada juga kasus yang dengan membawa keluarga, kerabat, tetangga, sahabat ya. Pekerjaannya itu bisa jadi lebih baik. Cita-citanya itu bisa diwujudkan. Tapi menurut saya itu sangat jarang terjadi bosku. Kebanyakan yang terjadi adalah ya semakin lemah sih. Apalagi orang-orang itu hanya memikirkan uang ya, hanya memikirkan uang, tidak memikirkan bagaimana capeknya bekerja di Malaysia. Jadi ketika sampai di Malaysia yang dipikirkan mereka itu hanya uang. Tiba saatnya nanti mereka nggak dapatkan sesuai dengan keinginan mereka, toh tentunya mereka langsung bisa menyerah ya bosku. Contohnya kalau saya sih, kalau saya sendiri ya, saya sudah punya tekad bekerja ke Malaysia, itu punya kontrak 2 tahun. Apapun nanti yang terjadi, setelah kontrak 2 tahun baru saya kembali ke Indonesia. Ya, dalam kontrak 2 tahun itu setelah finish nanti saya timbang-timbang kembali apakah saya mau melanjut kontrak atau saya mau pindah ke pekerjaan lain yang ada di Malaysia atau saya pengen stay di Indonesia bekerja ya. Jadi saya harus menghabiskan kontraknya selama 2 tahun bosku. Baik atau nggak baik yang saya alami saat ini, besar atau kecil gaji yang saya dapatkan hari ini, ada bonus atau nggak ada bonus yang saya dapatkan per bulannya, saya harus bertahan bosku. Jadi pikiran saya hanya seperti itu bosku. Menyelesaikan kontrak dengan baik dan selesai kontrak mau nyambung atau berhenti bosku, atau pindah ke kerjaan lain yang ada di Malaysia bosku. Jadi pikiran saya hanya seperti itu. Kalau sendiri ya simpelnya seperti itu bosku. Tapi kalau berdua atau bertiga punya sahabat, kerabat atau teman dekat ya, nanti kita diiming-imingi ya, padahal dia yang nggak sanggup, padahal dia yang nggak mampu ya. Padahal pikirannya aja yang lagi kacau, tapi diiming-imingi, ayo kerja di sana kosongan bisa kok, ada jaminannya kok, gajinya lebih besar kok. Kalau sehari-hari bisikan itu yang disampaikan kepada kita bosku, cepat atau lama kita pasti terikut juga ya bosku. Namanya ya dia teman kita, sehari-hari jumpa, cakap omongannya selalu yang didengarkan. Jadi lama-lama itu jadi sebuah pertimbangan. Kadang-kadang kita saat lemah dalam bekerja ya, kita pikirkan juga, iya betul juga ya, lebih baik lari ya. Nah, jadi hasilnya bisa lari meninggalkan pekerjaan bosku.
Maka dari itu sih, ini pribadi saya ya, pribadi saya. Dan ini juga nggak bisa diterapkan ke semua orang ya. Ini pribadi saya. Untuk para bosku semua yang punya prinsip berbeda atau kawannya memang sudah dipastikan baik dan layak untuk dibawa untuk merantau mencari nafkah, merubah rezeki ke negara Malaysia atau ke negara mana saja, sah-sah saja sih. Tapi saya menjelaskan ini supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan para bosku semua, apalagi dalam perantauannya. Dalam perantauan itu pekerjaan sudah berat bosku, tekanan hidup sudah berat, pikiran sudah berat. Jangan lagi ditambahi oleh hal-hal yang ditimbulkan oleh sahabat, teman dekat, kerabat. Maka dari itu pilih-pilihlah teman kita saat berangkat bekerja. Saya sarankan sih lebih baik berangkat sendiri ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Toh kalau berangkat sendiri pun para bosku pasti aman lah. Kenapa para bosku harus takut ya? Yang penting para bosku itu mengikuti prosedur yang ada, berangkat secara resmi, jangan ilegal. Itu aja sih kuncinya bosku. Nggak perlu muluk-muluk. Kalau para bosku itu nggak punya teman ketika berangkat, santai aja sih. Kalau di tempat ini nanti sudah sampai di tempat ini, sudah sampai di Malaysia, sudah mau bekerja, tentunya ada banyak sekali kawan-kawan yang sudah menunggu para bosku untuk menjadi mitra kerja bosku. Jadi seperti itulah bosku, menurut pandangan saya, apakah membawa teman atau sahabat untuk ketika bekerja ya, baik atau buruknya, menurut saya sih buruk bosku. Itu adalah pandangan saya, dan pandangan saya ini juga nggak bisa diterapkan untuk semua orang. Ini hanyalah sebuah respon dari kehidupan saya ya, kehidupan saya seperti itu, dan saya anggap nggak baik kalau membawa orang-orang terdekat kita bekerja ya, apalagi merantau. Tapi jika para bosku semua punya versi tersendiri ya, boleh-boleh saja sih, sah-sah saja sih. Yang penting dalam perantauan bosku itu semua sehat, sukses, dan tak kekurangan satu apapun bosku. Karena hal itulah yang paling terpenting bosku. Jadi seperti inilah video untuk hari ini bosku. Dan saya juga tetap mengingatkan untuk para bosku semua untuk tetap dukung channel ini dengan like video ini, dan tekan tombol subscribe di bawah video ini, dan nyalakan icon notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru yang kita update setiap harinya bosku. Jadi kita pastikan setiap hari kita pasti mengupload video terbaru ya bosku. Maka dari itu jangan ketinggalan dari setiap video-video yang kita update setiap harinya bosku. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, dan yang sudah memberikan masukan di kolom komentar di bawah video ini, yang telah memberikan kritik, saran, masukan, ide, gagasan, dan lainnya bosku. Terima kasih banyak. Dan di akhir video saya ucapkan tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat ya. Tapi untuk menyerah jangan ya bosku, karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita menggapai mimpi-mimpi kita bosku. Jika orang lain mampu, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain bisa berjaya, kenapa harus kita tidak berjaya bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama bosku. Jadi apa bedanya kita dengan mereka bosku? Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini bosku. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan mendatangkan kebaikan pula bosku. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai bosku. Sampai jumpa di video berikutnya.